Oke guys, ini adalah part kedua pembahasan atau tutorial bagaimana cara membuat NFT dari smartphone dan bagaimana cara minting dari smartphone. Langsung generate juga semua dari smartphone. Jadi kalian jangan pernah merasa minder jika kalian tidak memiliki alat-alat yang memadai dalam membuat NFT atau membuat karya seni yang lainnya. Karena membuat karya seni itu bisa kita buat eh, menggunakan alat apa saja yang kita punya ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang belum nonton part satunya, silahkan nonton part satunya terlebih dahulu. Tapi jika kalau teman-teman sudah mahir atau sudah pro dalam membuat karakter di aplikasi-aplikasi digital drawing, kalian bisa skip part satunya dan masuk ke part 2-nya langsung. Namun jika kalian sudah memahami betul bagaimana pembuatan NFT, bagaimana minting, bagaimana listing, bagaimana cara menggenerate-nya, silahkan kalian tidak usah nonton video ini karena video ini hanya akan membosankan buat kalian yang sudah mahir dan pintar-pintar. Di sini saya membagikan video bagi teman-teman yang belum pernah membuat atau baru mau membuat namun hanya memiliki smartphone atau memiliki kendala di alat. Karena sama saja teman-teman, saya juga menggunakan smartphone saja, tidak menggunakan PC atau lain-lainnya. Itu pun saya menggambar menggunakan jari, tidak menggunakan stylus ya teman-teman. Intinya kita manfaatkan apa yang kita punya menjadi sebuah karya. Oke teman-teman, kita masuk ke step berikutnya. Step kedua. Oke, di step berikutnya tugas teman-teman adalah menyimpan semua bagian folder menjadi PNG transparan atau tanpa background ya teman-teman. Jika ada yang nanya, kok saya belum buat backgroundnya, nanti ada alasannya kenapa saya belum buat backgroundnya, karena nanti saat mengenerate kita menggunakan aplikasi yang ada di web. Jadi dia akan membawa semacam watermark di atas. So nanti kita hapus dulu watermarknya baru kita bikinkan background seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lakukan seperti langkah yang saya lakukan di atas. Jika dalam satu folder memiliki seperti baju itu memiliki 3 warna, usahakan kalian simpen yang masing-masing satu warna ya teman-teman ya. Jika biru simpan yang biru, hitam simpan yang hitam, kemudian kuning simpan yang kuning, kemudian mata juga seperti itu, kalian simpannya berbeda-beda. Ada yang mata senang, kalian simpan PNG transparan, kemudian eh, mata yang X kalau kayak di gambar saya itu kalian simpan PNG transparan sampai kalian mempunyai gambar seperti pada layar kalian tersebut. Kemudian kalian membuat folder di file smartphone kalian. Buat folder seperti folder yang ada pada layar di Ibis Paint ataupun digital drawing yang kalian gunakan. Aplikasi-aplikasi digital drawing yang kalian gunakan ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah membuat body, kemudian membuat baju t-shirt, dan sekarang saya akan membuat bagian face. Kemudian pindahkan face ke folder yang baru kalian buat, folder face. Rambut juga seperti itu, lakukan semua. Mata, jadikan satu folder mata. Kemudian setelah kalian melakukan semuanya, kalian langsung saja menuju browser. Kalian ketikkan nftgenerator.art dan di sana nanti kalian akan membuat di bagian layar kalian membuat seperti folder. Di sana saya sudah buat body. Kemudian
usahakan folder tersebut sesuai dengan folder yang ada di Ibis Paint kalian atau aplikasi digital drawing kalian. Seperti contoh, saya membuat body di awal. Kalau di Ibis Paint saya buat paling bawah. Kalau di generator art saya buatnya paling atas, itu berarti body itu paling bawah. Jadi kita ikuti saja. Yang paling bawah di Ibis Paint kalian taruh di paling atas, karena itu berarti adalah folder yang paling bawah. Jadi setelah body saya buat pakaian, setelah pakaian saya akan buat kepala, dan seperti itu seterusnya sampai nanti sudah seperti pada layar yang di Ibis Paint kalian. Ya, itu kenapa saya keluar dalam video ini, saya menyesuaikan dengan folder yang ada pada Ibis Paint agar nantinya menjadi rapi. Oke, saya akan percepat sedikit videonya agar tidak membosankan. Oke, saya rasa teman-teman sudah paham di sini ya teman-teman. Jika ada yang kurang paham atau bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, setelah itu kita akan cari body, kemudian klik or drop image yang ada di kanan kalian, kemudian masukkan sesuai dengan folder yang sudah kalian buat di file handphone kalian. Ini seperti t-shirt, saya masukkan di t-shirt. Ya, jadi kita punya 3 gambar. Nanti kalian bebas buatnya, semakin banyak semakin bagus, karena akan semakin banyak dapat gambar yang kalian dapat di generator ini. Namun web ini membatasi kita hanya sampai 50 gambar saja yang akan tergenerate, karena di atas 50 kalian harus membayar bulanan. Jadi saya sarankan yang 50 dulu saja lah, gratis itu sudah bagus. Setelah kalian selesai, kalian bisa preview. Setelah semua folder kalian isi sesuai dengan folder yang ada di file kalian, kalian bisa preview terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Dan itulah hasil yang akan kita dapat. Kemudian kalian juga bisa atur yang namanya rarity atau kelangkaan satu item atau kelangkaan satu NFT kalian. Dari segi mananya kalian akan membuat NFT kalian itu terlihat langka, kalian bisa setting rarity settingnya. Dan seperti pada video, kemeja akan saya buat sedikit lebih langka dari item lainnya atau dari aksesoris, dimana saya akan buat 4% saja dia akan keluar dari jumlah koleksi kita. Kemudian rarity setting ada di bagian kanan bawah. Silahkan kalian setting semua yang mana kalian akan jadikan langka, atau item mana yang akan kalian jadikan langka. Maaf, belibet gimana gitu saya berbicara. Kemudian mata juga bisa kalian setting rarity-nya, mata apa yang ingin kalian lebih sering keluar dan lebih jarang keluar. Kemudian untuk collection size-nya, jangan lupa kalian isi dengan jumlah berapa NFT yang akan kalian buat. Di sana saya buat 20, kemudian pilih generate. Dia akan secara otomatis generate dan kemudian masukkan email kalian. Setelah komplit, silahkan kalian download. Setelah download, jangan lupa dulu terlebih dahulu kalian download RAR di Play Store
atau di App Store ya teman-teman ya. Karena ini membantu kita mengekstrak file yang telah kita download dari generator NFT tersebut. Kemudian setelah selesai terekstrak dan kalian sudah ingat di folder mana kalian menyimpannya, kalian buka kembali Ibis Paint atau aplikasi untuk kalian menggambar. Kemudian kalian siap untuk membuat NFT pertama kalian. Oke, di sini saya saja sedikit-sedikit lupa di mana saya menaruhnya. Kemudian saya sudah menemukannya 20 gambar yang telah terekstrak. Ya, seperti inilah. Jadi kita akan buat, saya akan memasukkan dulu 3 gambar. Kemudian saya akan buat backgroundnya. Nanti saya akan upload atau minting di OpenSea hanya satu ya teman-teman. Hanya sebagai contoh saja. Oke. Nanti kita akan lihat watermark dari aplikasi tersebut. Kenapa saya tidak membuat background lebih awal? Karena nanti jika ada watermarknya nanti kita susah untuk menghilangkannya. Jika backgroundnya masih satu color seperti ini masih bisa kita akali. Namun jika background tersebut kita ingin membuat background yang langka atau yang ada unsur apa gitu di belakangnya, kita akan susah untuk menghilangkan bagian watermarknya dari NFT generator tersebut ya teman-teman ya. Oke, kemudian jangan lupa juga kalian buat foto profile untuk NFT collection kalian, dan jangan lupa juga buat bannernya ya teman-teman ya. Nanti ukurannya ada di pas kita bikin collection kita, nanti kita lihat ukurannya di sana. Kalau tidak salah untuk banner 1400 dikali 400 pixel. Kemudian untuk tampilan awalnya 600 kali 400 kalau tidak salah saya. Nanti saya akan coba cek terlebih dahulu. Oh ya, jika kalian juga ingin background warna yang lain, silahkan kalian sesuaikan dengan background yang kalian suka atau warna yang kalian suka ya teman-teman. Ini bukan sebagai patokan, namun ini sebagai contoh. Oke, setelah selesai sip semua menjadi PNG, kemudian kita akan masuk ke pembuatan. Oke, kemudian kita lanjut ke proses minting. Sebelumnya kalian harus sudah memiliki wallet terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan MetaMask ataupun Trust Wallet. Di sini kebetulan saya menggunakan MetaMask. Kemudian kalian cari OpenSea di browser dari MetaMask-nya langsung. Kemudian kalian buat koleksi baru atau create a collection. Kemudian kalian masukkan logo gambar kalian atau foto profil, kemudian feature image yang akan kalian tampilkan di depan koleksi kalian. Di sana ukurannya 600 kali 400 kalau saya tidak salah ya teman-teman ya. Kemudian banner 1400 kali 400. Kemudian nama koleksi kalian bisa sesuaikan dengan nama koleksi kalian apa yang ingin Anda tampilkan di sana di koleksi kalian. Kemudian
alamat pencarian untuk koleksi kalian di OpenSea. Kemudian kalian juga bisa menulis deskripsinya. Di sini deskripsinya saya menggunakan bahasa Indonesia. Kemungkinan saya akan menggunakan bahasa Inggris karena koleksi saya yang sebelumnya Made the Lonely Boy tersebut menggunakan bahasa Inggris, teman-teman. Jadi tidak nyambung kalau saya menggunakan bahasa Indonesia di sini karena ini adalah bagian dari Made the Lonely Boy, seperti itu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah mahir atau sudah pintar untuk minting atau sudah mengerti semua ini, silahkan kalian tidak usah menonton video ini karena video ini saya buat untuk teman-teman yang belum pernah minting sebelumnya ya teman-teman ya. Oke, kemudian kalian pilih kategori. Kategori di sana berupa art atau collectibles atau koleksi, sebuah koleksi seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kalian isi website kalian jika kalian punya, isi Instagram kalian atau sosial media yang sudah kalian punya seperti Twitter dan lain-lain ya teman-teman ya. Dan di sini saya menggunakan Instagram Made the Lonely Boy karena masih satu jalur. Oke, percentage fee adalah royalti kalian ya teman-teman ya. Royalti untuk karya kalian. Setiap karya kalian dijual, kalian dapat royalti dari penjualan tersebut jika orang lain yang menjualnya ya teman-teman ya. Kemudian di sana tadi ada your payout wallet address adalah alamat dari wallet kalian, wallet MetaMask kalian ya teman-teman ya. Blockchainnya jangan lupa dirubah menjadi Polygon, ETH Polygon. Karena jika kalian biarkan itu ETH saja atau Ethereum, gas fee-nya akan sangat besar untuk minting. Kalau Polygon dia tanpa gas fee, tapi saat karya kalian dibeli akan dipotong gas fee 2,5% ya teman-teman ya. Jadi koleksi kalian sudah jadi, tinggal kalian akan mengupload item atau NFT kalian. Jadi di sini create new item, kalian upload gambar-gambar yang sudah kalian bikin. Setelah itu kalian isi nama sesuai dengan nama koleksi kalian, kemudian deskripsi seperti biasa. Setelah deskripsi, di sini saya beri nama aja Dante dia ya, Dante. Kemudian di bagian properti, penting nggak penting sebenarnya teman-temannya, tapi saya mengisi saja di properti karena untuk mengetahui nanti tingkat kelangkaan dari NFT yang kalian buat. Di sana taruh saja seperti apa NFT kalian menggunakan apa, seperti menggunakan kalung, kalian tulis saja kalung di sana, menggunakan baju warna apa, menggunakan kemeja atau apa, menggunakan, atau nanti kalau kalian sudah banyak memiliki gambar menggunakan baju besi atau menggunakan baju robot, menggunakan baju genderuwo, kuntilanak, silahkan ya teman-teman ya. Kalian saja yang atur di sana. Di sana saya tuliskan seperti mulutnya flat atau matanya dia happy atau sad. Silahkan kalian atur di sana di bagian properti ya teman-teman. Untuk yang lainnya saya belum pernah membuat selain koleksi seperti label, seperti status saya belum membuat karena sepertinya label itu digunakan untuk NFT yang berjenis card, battle card atau yang lainnya ya teman-teman ya. Sini saya membuat clothes atau pakaian, saya membuat biru, baju kaos biru seperti pada NFT yang saya upload ya teman-teman. Kebetulan di sini yang memakai kalung, jadi saya buat kalungnya warna gold, jadi saya buat jadi gold.
Kemudian untuk supply saya membuat satu, karena NFT ini hanya akan 1:1. Setelah selesai kalian tinggal klik create dan verifikasi bahwa kalian bukan robot. Ingat, bukan robot ya teman-teman ya. Oke, setelah selesai tunggu sebentar. Tara, NFT kalian sudah jadi. Oke. Jadi sekian dari saya. Selamat mencoba. Bagi kalian yang kurang mengerti atau ada masukan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan silahkan kalian subscribe jika kalian suka. Jika kalian tidak suka, tidak apa-apa. Silahkan hidupkan lonceng. Kalau kalian subscribe, silahkan hidupkan lonceng biar kalian dapat notifikasi jika saya membuat video-video baru, karena saya akan terus membuat video baru tentang dunia seni atau dunia desain. Dan sekarang yang lagi hype adalah NFT, jadi saya membuat video tentang NFT sembari saya membuat membuat proses bagaimana sih saya membuat NFT saya. Walaupun saya bukan orang yang terkenal, walaupun saya bukan orang yang berpengaruh, tapi saya di sini mengajak teman-teman semua untuk tidak minder menggunakan apapun yang kita punya untuk berkarya. So, see you next video and ciao.